Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yusuf Herianto. Kali ini kita akan belajar tentang website desain dan SEO untuk pertemuan yang kedua, yaitu tentang teknologi internet, website, hosting, domain, dan bahasa pemrograman. Baik, kita mulai saja. Nah, sebelum masuk ke teknologi internet itu sendiri, kita masuk dulu ke sistem komputer ya, bahwa di sistem komputer itu kalau Anda ketahui ya, di sana itu ada hardware, software, dan brainware. Nah, hardware ini isinya adalah perangkat-perangkat output, perangkat input, media penyimpanan, dan pemrosesan. Ya, sedangkan software atau perangkat lunak itu terdiri dari sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi itu sendiri contohnya adalah novel, Windows, Unix atau Linux, Mac OS ya. Kemudian kalau di smartphone ada Android, ada iOS dan sebagainya. Itu masuknya ke dalam kategori sistem operasi. Kemudian kalau program aplikasi itu sendiri itu sama dengan masih dalam keluarga software ya, masih dalam golongan software, tapi dia lebih kepada problem solving dari apa yang ada ya, kayak misalnya Microsoft Word itu kan sebuah program aplikasi juga ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan pengolahan dokumen ya, pengolahan berkas itu. Jadi kayak misalnya penulisan laporan, penulisan skripsi dan sebagainya dulu dianggap susah ya, maka dibuatlah aplikasi namanya Microsoft Word. Itu salah satu contohnya. Kemudian aplikasi yang lain itu ada database. Database itu atau bahasa Indonesia basis data, itu berfungsi untuk menyimpan data ya, menyimpan data-data dalam tabel, dalam query dan sebagainya. Kemudian nah, program aplikasi itu juga di dalamnya termasuk ada bahasa pemrograman ya, ada desain grafis juga ada. Nah, kita akan ulik lebih lanjut nanti tentang bahasa pemrograman itu sendiri ya. Kemudian kalau desain grafis itu contohnya seperti Paint ya, Corel, Photoshop ya, kemudian ada Adobe Illustrator dan sebagainya, itu dia masuknya ke dalam desain grafis ya. Kemudian di brainware ya, di brainware itu ada manager EDP ya, Electronic Data Processing ya. Jadi ini adalah istilah-istilah di dalam brainware atau klasifikasi dari brainware ya, atau pengguna. Ada analysis system, ada programmer, ada operator biasa dan sebagainya, dan ada user biasa. Oke, kemudian ketika mempelajari tentang sistem komputer, kita juga perlu tahu tentang organisasi komputer. Nah, organisasi komputer ini adalah gambaran bagan-bagan yang ada di dalam sistem komputer ya. Contoh di sini, kalau Anda tahu pemroses dari data yang ada di smartphone komputer itu adalah prosesor ya, atau sering dikenal sebagai CPU ya, Control Processing Unit. Nah, di dalam CPU itu terdapat CU atau Control Unit dan ALU ya, Arithmetic Logic Unit ya. Jadi Control Unit itu yang nanti akan mengatur komunikasi data. Misalnya ada mikrofon ya, maka nanti dia komunikasinya melalui jalur itu ya. Kemudian ada printer, dia aksesnya lewat itu. Tapi kalau Arithmetic Logic Unit ini
dia berfungsi untuk mengatasi perhitungan-perhitungan matematis atau logika, ya. Nah, komunikasi di dalamnya antar CPU, ya, kemudian antar perangkat ini kan ada 3 bagian nih, ya, ada CPU, kemudian ada memori RAM atau ROM, dan ada I/O port. Ya, I/O port ini ya interface antarmuka untuk menghubungkan masuk ke dalam CPU, ya. Misalnya ini I/O itu adalah input output. Jadi misalnya pengen tampil di layar, maka menggunakan port output. Nah, kalau pengen menangkap inputan dari keyboard atau dari mouse, maka dia akan menggunakan port input. Ya, jadi itu adalah keyboard, mouse, layar, monitor, dan sebagainya itu adalah device, input device. Monitor itu tidak termasuk dalam input device, tapi dia masuk ke dalam output device, kecuali yang saya maksud tadi adalah layar monitor yang sudah bisa untuk touchscreen, ya. Touchscreen, maka dia sudah termasuk input device juga. Kemudian untuk RAM atau random access memory, ya, ada di dalam memori itu ada random access memory dan read only memory. Jadi kalau RAM ini dia berfungsi untuk menyimpan data sementara. Jadi artinya kalau data itu sedang berjalan, sedang diproses, dan HP-nya masih nyala, maka itu tersimpan di RAM. Tapi kalau tiba-tiba mati perangkatnya, komputernya mati, maka datanya hilang, ya, kalau tersimpan di RAM. Tapi kalau di ROM, ya, ROM itu read only memory, jadi dia hanya bisa untuk membaca saja. Kalau RAM itu bisa membaca, bisa menulis data, bisa menyimpan atau mengambil atau membaca data. Kalau ROM itu memori yang sama, ya, tapi dia hanya untuk membaca saja. Contoh misalnya seperti konfigurasi daripada ini, ya, kalau misalnya Anda setting printer, setting device-device di dalam komputer, itu kalau sudah disetting sistemnya, ya, maka tersimpan di ROM, ya, tersimpan di ROM, ya. Ini terlebih ROM itu dia berfungsi untuk mengingat setting-setting hardware, ya, di dalam motherboard, begitu. Motherboard itu adalah papan board besar yang ada di CPU, ya. Nah, komunikasi antar unit-unit ini itu dikomunikasikan dengan bus, ya. Jadi address bus, ada data bus, ya, ada control bus. Jadi control bus itu untuk menghubungkan antara CPU dengan I/O port atau memori. Sedangkan kalau address bus itu dia mencatat alamat-alamat yang ada di dalam komunikasi datanya, ya. Sedangkan kalau data bus itu ya isi daripada data tersebut, isinya apa di dalam alamat tersebut itu. Nah, mungkin seperti itu saja untuk penjelasan tentang organisasi komputer. Ini hanya untuk pengantar saja, karena kalau diperdalam ini jauh sekali, banyak materi yang ada di dalamnya yang terkait. Kemudian hierarki storage, ya, storage atau penyimpanan data itu ada hierarkinya. Contoh seperti ini, ada input data, kemudian ada CPU tadi yang sudah saya jelaskan, ya, unit pengendali, kemudian ada unit penyimpanan primer, kemudian ALU itu sendiri. Oke, kemudian storage itu sendiri kalau bentuk fisiknya seperti ini, ya, dari perkembangannya. Dulu itu masih zamannya floppy disk, ya, atau disket. Modelnya seperti ini, dan yang lebih usang lagi itu ada lebih besar, dia itu tipis, kecil, ya, kapasitasnya sekitar 560 KB. Nah, kalau floppy disk ini kapasitasnya 1,44 MB, kecil sekali. Jadi untuk gambarannya, untuk menyimpan satu file MP3 itu Anda membutuhkan setidaknya 4 floppy disk atau
disket ya untuk satu file MP3. Apalagi kalau film ya, bisa nanti mungkin satu karton floppy disk gitu. Kemudian perkembangan berikutnya ada hard disk. Jadi teknologi perkembangan storage itu setelah floppy disk itu ada hard disk. Jadi dia lebih bagus, kapasitasnya lebih besar dan tidak mudah error datanya ya, karena kalau disket itu tidak dipakai itu nanti dia juga bisa berjamur ya. Kalau udah berjamur maka otomatis tidak bisa dibuka gitu. Kemudian ada lagi device seperti ini namanya adalah CD-ROM ya. CD-ROM ini ada yang RW, ada yang R saja. Bedanya apa? Kalau R itu dia bisa read, bisa membaca, sedangkan kalau W itu dia bisa write ya, atau menulis gitu. Jadi modelnya piringan seperti ini kayak piringan-piringan film ya, kayak VCD dan sebagainya, tapi itu bisa untuk menyimpan data. Dan kapasitas kalau CD itu sekitar 760 mega ya, sedangkan kalau DVD itu sekitar 4 giga ya. Kalau hard disk itu kapasitasnya macam-macam ya, ada yang giga tentunya ya, ada yang 1 tera juga bahkan ada ya. Kemudian di antaranya itu juga ada perkembangan tentang media penyimpanan yaitu flash disk ya. Sekarang bahkan sudah masuk ke ada memory card ya, ada memory card yang lebih kecil lagi tapi kemampuannya jauh lebih besar daripada flash disk itu sendiri. Oke, kemudian device di dalam komputer itu, kalau tadi ya hard disk itu letaknya di sini atau storage ya. Kemudian di sini ada komponen-komponen seperti prosesor ya, ada chip ya, kemudian ada PCI bus. Ini bisa dalam bentuk device untuk komunikasi ke LAN ya, ke jaringan gitu, atau ke VGA, ke kartu grafis ya, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya tadi untuk menjelaskan ulang, untuk di ekosistem dari sistem komputer itu ada brainware, software, dan hardware ya. Jadi kalau software itu gambarannya seperti ini, ada Microsoft Word, Excel ya, kemudian PowerPoint dan sebagainya. Dan kalau perangkat keras atau hardware itu contohnya seperti ini ya, ada laptop, ada ada monitor ya, ada monitor, keyboard, mouse, printer, flash disk, joystick ya, dan sebagainya, kamera juga. Kemudian kalau brainware itu ya tentu adalah manusia itu sendiri, dan brainware itu klasifikasinya ada tadi ya, analis, kemudian desainer kalau yang suka gambar, suka menggambar sistem dan sebagainya. Kemudian ada programmer, dia mengkodekan sistem, kemudian tester, ada teknisi, dan user secara umum atau operator. Oke, kemudian masuk ke jaringan komputer. Gambaran dari jaringan komputer itu sendiri seperti ini ya. Ketika saya bilang komputer itu tidak harus berbentuk fisik seperti ini ya. Laptop, tablet, smartphone itu juga sebenarnya termasuk komputer. Oke, jadi antar satu dengan yang lain itu tentu ada komunikasi, baik itu dengan kabel maupun nirkabel. Kabel itu contohnya ya dicolok langsung ke perangkat, itu berarti menggunakan kabel. Sedangkan kalau pakai WiFi ya, nirkabel, maka tentu tidak perlu menggunakan kabel lagi. Oke, kemudian jenis-jenis jaringan itu ada LAN, Local Area Network. Ini biasanya untuk jaringan yang skopnya tidak terlalu jauh ya, antar dalam satu gedung atau antar gedung. Kemudian ada MAN,
Metropolitan Area Network ya. Itu dia tentu wide lebih ini, MAN itu dia lebih luas ya, tidak hanya satu lokasi saja. Kalau tadi LAN kan bisa satu gedung atau beberapa gedung dalam satu lokasi, dan kalau MAN itu bisa beberapa lokasi di dalam suatu wilayah atau kota ya. Dan kalau WAN, Wide Area Network, itu adalah pengembangan dari WAN itu sendiri, dia lebih luas ya. Pengembangan dari MAN ya, dia lebih luas. Kemudian ada Person Area Network ya. Ada juga sebenarnya ada yang mengartikan Personal Area Network ya, untuk PAN itu sendiri. Jadi sifatnya sebenarnya seperti LAN, cuma dia lebih privasinya lebih ketat ya. Kemudian ada CAN, Campus Area Network. Ini adalah jaringan untuk kampus itu sendiri secara lokal ya. Kemudian ada internet itu sendiri. Nah, internet itu adalah jaringan yang mendunia ya, antara satu dengan yang lain. Bisa sekitar 5 miliar perangkat yang ada di dunia ini bisa terkomunikasi dengan secara bersama-sama ya, meskipun yang diakses itu berbeda, tapi dalam satu teknologi namanya internet tuh. Kemudian ada namanya istilah VPN, Virtual Private Network ya. Jadi ini jaringan virtual ya, yang secara privasinya itu dia lebih ketat. Jadi lebih aman ya. Tapi VPN yang sesungguhnya ini adalah sebuah teknologi yang ini ya, yang sifatnya dia lebih secure, lebih aman, karena dia komunikasinya itu tidak open untuk publish semuanya. Contoh, digunakan untuk komunikasi data dari satu lembaga atau instansi ke bank, itu biasanya dia menggunakan VPN ya. Nah, kalau aplikasi VPN yang mungkin Anda pernah dengar, yang biasanya digunakan untuk membuka situs-situs yang sudah terblokir oleh Kominfo, itu bukan itu ya maksudnya, bukan yang seperti itu. Kalau itu sudah mengarah kepada aplikasi. Kalau yang ini adalah teknologi. Nah, gambarannya untuk jaringan itu sendiri, contoh misalnya LAN itu bisa di dalam gedung atau dalam gedung dalam beberapa lokasi yang sama. Dan kalau MAN itu beberapa gedung dalam lokasi yang sama ya, yang agak berjauhan tentu ya, yang lebih jauh daripada LAN jaraknya. Sedangkan kalau WAN, Wide Area Network, itu dia sifatnya global ya. Kemudian jenis-jenis jaringan, kalau Anda mau memperdalam tentang ilmu jaringan, itu ada topologi jaringan. Ada bus, ada tree, ada ring, ada star, ada full connected seperti ini ya. Tapi ini hanya untuk pengantar saja, tidak perlu saya perdalam sejauh mahasiswa IT. Oke, next tentang internet. Jadi definisi dari internet itu sendiri adalah suatu jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan antara satu perangkat elektronik dengan perangkat lainnya di dunia ini ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, kemudian sejarah internet, kita perhatikan dulu sejarahnya. Jadi internet ini diawali tahun 1960-an dari Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat ya, yang disebut sebagai ARPANET ya. Kemudian dipakai di kalangan terbatas dan akademisi di USA tahun 1980-an. Oke, kemudian protokol standar dari TCP/IP ya, itu dipublikasikan ke publik mulai 1982. Oke, kemudian penggunaan domain. Nah, kita akan kenal domain nanti ya. Itu dikenalkan oleh NSFNet ya pada tahun 1984. Kemudian istilah World Wide Web atau WWW ya,
itu dikembangkan oleh CERN pada tahun 1990. Kemudian pendaftaran domain untuk publik dan internet masuk ke Indonesia itu tahun 1994. Oke. Kemudian domain. Apa itu domain? Domain itu adalah alias dari alamat server yang sesungguhnya. Ya. Contoh, domain bernama kelasbagus.com misalnya, maka alamat server ini contohnya adalah 103.121.112.102 gitu, contohnya gitu. Nah, kan akan repot sekali ketika ditanya apa alamat domainnya, Anda sebutkan ini, padahal kita bisa aliaskan menjadi ini ya. Jadi nama domain itu sendiri adalah ini ya, kelasbagus.com, dan dalam satu alamat server atau IP address itu bisa didaftarkan banyak domain. Oke, jadi domain itu sendiri adalah kelasbagus.com-nya. Oke, sekarang kita perhatikan di kelasbagus.com itu saya kasih warna merah .com. .com itu adalah domain extension ya. Kemudian di dalam domain itu sendiri ada istilah TLD atau top level domain. Contohnya ada extension.com, .org, .net, dan .edu contohnya gitu ya. Jadi ini dia masuk ke top level domain, jadi domain paling atas ratingnya gitu. Tapi sebenarnya kalau sudah ini tidak terlalu berpengaruh sih ya. Kalau dulu itu com itu untuk yang komersil, kemudian org itu untuk organisasi, net itu untuk instansi yang mengurusi tentang internet gitu, edu itu untuk edukasi pendidikan ya. Dulunya seperti itu ya, tapi sekarang sebenarnya bebas, bisa dipakai untuk siapapun. Kita pribadi mau pakai .com juga bisa, mau pakai .net bisa gitu. Next, kemudian CCTLD itu atau Country Code Top Level Domain. Itu ada .jp, .id, .us, .my. Jadi kalau Jepang itu .jp, Indonesia.id, Amerika.us, Malaysia.my gitu ya. Kemudian ada istilah second level domain, ada ACID, kemudian SCID, BISID. Ini contoh untuk second level domain. Ini biasanya kita ini ada extension ya, second level domain, tapi ini extensionnya. Jadi kayak misalnya IAIN Purwokerto ACID itu kan dia memiliki 2 dot seperti itu ya, second level domain seperti itu. Jadi ACID itu artinya apa? Suatu akademisi yang berada di Indonesia. SCID itu apa? Suatu sekolah ya, school yang berada di Indonesia. BISID itu apa? Suatu bisnis yang ada di Indonesia gitu. Oke. Kemudian ada GTLD atau generic top level domain. Nah, contoh tadi ya, ada .edu, .gov, .mil gitu. Dan kemudian ada subdomain. Nah, contoh siska.iain Purwokerto ACID ini adalah subdomain. pmb.iain Purwokerto ACID itu adalah subdomain. Oke, jadi ini adalah second level domainnya. Ini nama domainnya. Kemudian ini adalah subdomainnya. Oke, kemudian hosting. Hosting itu adalah tempat di mana file gambar, database, dan bahasa pemrograman disimpan di dalam server ya. Jadi hosting itu adalah tempat kita nyimpan file-file yang kita buat ya, untuk website, untuk yang lain-lain, aplikasi berbasis web dan sebagainya. Oke, kemudian kalau website itu adalah kumpulan halaman-halaman yang di dalamnya terdiri dari gambar, tulisan, suara, video, dan sebagainya. Yang tadi ini komponen-komponen ini, material ini tuh disimpan di dalam hosting gitu ya. Dan halaman-halaman tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya. Jadi yang namanya website itu tentu ada saling kaitannya. Contoh misalnya Anda klik login, nanti akan masuk kemana, klik ikhlas dia masuk kemana, klik
pendaftaran kuliah Applikom, klik nanti akan masuk kemana gitu. Jadi satu halaman yang dia terdiri dari ada tulisan ya, ada gambar. Kalau di sini tidak saya masukkan, ada video sama audio tidak saya masukkan ya. Nah, file-file itu ada di dalam hosting, kemudian antara satu link dengan yang lainnya itu dia saling terkait. Itu adalah website. Oke, sedangkan kalau bahasa pemrograman itu apa? Bahasa pemrograman itu ilustrasinya begini, bahwa komputer itu sebenarnya dia hanya mengenal angka 0 dan 1, di mana 0 itu adalah saklar pada kondisi mati, sedangkan 1 itu saklar dalam kondisi on atau hidup. Jadi ilustrasinya seperti kita main-main saklar lampu di rumah ya. Kalau mati berarti dia 0, kalau 1 berarti dia nyala gitu. Kemudian nah kalau komputer bicaranya seperti ini kan manusia nggak ngerti toh ya, manusia itu bingung, ini maksudnya apa sih komputer, kok kamu ngomongnya 101 dan seterusnya gitu ya. Nah begitu juga ketika misalnya manusia itu sendiri dia bilang ke perangkat ya, tolong cetakkan dokumen saya, tolong miringkan gambar ini, komputer tolong ganti warnanya menjadi merah. Nah, kan komputer juga bingung, nggak ngerti gitu, nggak ngerti. Maka perlu ada komunikasi perantaranya, yaitu bahasa pemrograman ya. Jadi penerjemah dari komunikasi antar mesin dan manusia itu adalah bahasa pemrograman. Oke, bahasa pemrograman itu contohnya banyak sekali. Contoh sederhana untuk PHP ya. PHP itu salah satu bahasa pemrograman berbasis web yang nanti akan Anda pelajari secara sekilas ya. Contoh sederhananya misalnya kita mulai dengan tag seperti ini. Ini namanya tag, lebih kecil ya, kemudian tanda tanya PHP tanpa spasi, kemudian tulis echo, petik 2 halo, petik 2 titik koma, kemudian kurung tutup. Hasilnya apa? Hasilnya kalau di browser itu cuma tulisan halo saja. Nah begitu juga ini sorry ya, harusnya ini PHP, kebalik. Nah sekarang kalau HTML contoh sederhananya seperti ini. Ada tag HTML, tag head ya, title, kemudian tag slash title, tag slash head, kemudian body, kemudian ada tulisan halo, tag slash body, tag slash HTML ya. Itu kalau dijalankan juga hasilnya sama halo. Nah ini contoh tentang HTML, dimana HTML itu adalah hypertext markup language ya. Jadi bahasa standarisasi untuk membuat aplikasi di web ya, dengan browser. Ini dibuka dengan browser, contohnya nanti hasilnya akan seperti ini, HTML ya. Nah, ini harusnya di sini gambarnya HTML, kebalik tadi, mohon maaf. Oke, jadi seperti itu rekan-rekan tentang teknologi internet, kemudian ada hosting, domain ya, kemudian tadi ada bahasa pemrograman dan jaringan itu sendiri. Oke, demikian atas kuliah kita hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan chat di grup ya, di grup di iKlas diskusi, atau mungkin di grup WA. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan untuk dieksplor dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Kalau ada yang masih bingung tentang HTML, Anda bisa browsing dengan keyword kata kunci belajar HTML gitu ya. Nanti akan masuk ke tutorial yang lebih kompleks lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.